salah satu direktur BPJS. Silakan aja cerita. Dari pusat, makanya itu buat pakai BPJS. Iya. Yang dari pemerintah atau KIS atau pemerintah? Ya dari pemerintah yang pemerintah dapat. Oh iya, sudah sering ke rumah sakit baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Biasanya di Patah Kasih dengan 7 syaratnya di sana dokternya udah nggak ada lagi, bukan itu ada. Jadi pindah ke sana. Ini baru pertama kali makanya ada di siang. Oh, gitu. Jadi datang jam berapa? Tadi setengah 11. Caranya ini dengan melihat dulu lokasi vaskes yang terdekat, ya. Jadi ini kan bisa kita lihat nanti. Karena ini ada petanya, dia membaca lokasi kita tuh yang terdekat di mana. Gitu. Oh, ada puskesmas apa atau mau rumah sakit. Kalau kita cari ada juga misalnya cari yang rumah sakit itu enggak. Nah ini juga sakit bisa cari rumah sakit yang terdekat terdekat dengan lokasi kita, dia membaca. Nah nanti terus bisa milih vaskesnya mana, nih ada ratingnya loh, ada bintang berapa ini, ada bintangnya, tahu bintangnya berapa kan? Kalau bintangnya banyak sampai 5 itu kan bagus, berarti itu bisa dipilih kan. Nah terus tadi kalau yang ibu misalnya datang ke UGD takut pengen di opname misalnya ya, ada dapat surat pengantar, bisa lihat rumah sakit ini kayak ini, rumah sakit ambil tanggung oh bukan di sini. Dilihat ini ketersediaan tempat tidur ya. Kalau ini kan lokasi. Nah kalau misalnya mau nanti itu kita lihat ketersediaan tempat tidur. Nah jadi artinya kalau kita ke sana ada tempat tidurnya nggak kalau harus opname ya kan? Nah ini seperti ini. Kalau ibu kan kelas 3 ya berarti. Iya. Kita lihat kelas 3-nya yang tersedia enggak. Ini kelas 3-nya tersedia masih 6 ini gitu. Ini masih ada 19. Jadi kalau sampai ibu ke rumah sakit terus di rumah sakit dibilang, "Oh, BPJS rumah sakitnya penuh." Nah, itu bisa cek di sini. Kalau di sini ada tapi ibu dibilang penuh, nah itulah waktunya ibu telepon. Di sini ada informasi. Nah, itu ada pojok informasi ada masalah itu. Termasuk tadi apa? Jadi kalau ada keluhan itu bisa ada konsultasi dokter di layanan konsultasi dokter. Kalau belum bisa ketemu, belum bisa ke vaskes, kita bisa chat dokternya. Ini di chat aja nanti bisa sampaikan keluhannya apa, bisa difoto. Kalau kita lupa kita foto sampaikan ke dokter. Batas apa langsung lihat yang bisa dilihat? Iya, boleh. Ini gede dosa. Ya, gede dosa. Karena waktu saya harus ya. Biasa kita di depan. Tapi kalau dulu nanti yang visual kan yang melihat dengan kondisi pasien ini saja diletakkan di sini zona hijau. Nanti mulai sekarang kita udah mulai edukasi gitu. Misalnya ini titik ya memang ada beberapa dokter yang katanya seperti video edukasi nanti yang kita sebarkan di medsos dan saya berharap itu dari sama-sama ya, memang kadang-kadang dari pesertanya sih faktornya ya, jadi yang nggak terima itu kan misalkan kita mungkin ada tadi ya kita lihat gawat-gawat ya, tapi nanti kita boleh dari pasang depan. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa, karena kita sama-sama menyampaikan. Saya juga bilang kita nggak bisa juga memaksa atau nanti harus melayani semua pasiennya. Memang kadang-kadang pasien-pasien juga mudah-mudahan masyarakat makin paham. Tapi beberapa yang komen di podcast saya juga sudah mulai paham. Terima kasih ya, kita lanjut. Terima kasih Bu ya. Tarobat Pak Direktur katanya. yang masih naik sepeda motor juga kan. Ini direktur BPJS. Udah pakai kartu BPJS ya? Udah ya? Ya Bu. BPJS ya.
Tidak ini Pak, tidak ada suruh beli obat sendiri gitu Pak, enggak? Diminta biaya tambahan atau Makannya enak. Enak. Kalau sakit biasanya nggak enak enak. Tapi kan belum bisa makan nasi yang keras. Iya. Bubur sebenarnya masih bubur. Iya. Tapi pelayannya sudah bagus. Tidak ada membeli obat sendiri, Nggak ada. tidak ada biaya tambahan. Bagus lah. Kalau ngantri-ngantrinya masih panjang Pak. Antri di poliklinik berobat jalan. Sudah pernah berobat jalan belum? Oh, udah belum. Enggak merasakan antri terlalu lama sampai jam 5 pagi. Nggak perlu rumah sakit di Bali itu. Oh baru. Kalau biasanya di mana Bapak? Di kisaran. Jauh ya. Kabupaten Juga Asal. dari kisaran. Oh gitu. Kenapa Pak? Di sana nggak ada tersedia? Secara kebetulan pas di jalan kemana? Oh. Berarti kan memang bisa ya Pak. Jadi kalau kartu BPJS itu Pak bisa dipakai di seluruh Iya, Indonesia. itu luar banyak. Iya, kalau jatuh sakit di mana pun. Masuk angin. Bisa. Oh. Jadi pas kebetulan di jalan masuk angin lah. Ya, bisa kan kemana? Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat ini kenangan dari BPJS. Terima kasih Bu. Boleh foto? Nah, silakan sini Pak. Udah, Pak, ya? Sini Pak. Ibu nanti jangan. Oh, iya, sini. Pintar Bapak ya. 1, 2, 3, izin Bapak Ibu 1, 2, 3. Terima kasih. Salahnya nggak bawa ke orang bagus ya Pak ya? Bu, udah berapa hari dirawat? Udah 5 hari. Ya kan nggak disuruh pulang ya? Katanya pasien 3 hari harus pulang kalau BPJS. Di sini dibentak-bentak gitu nggak Bu? Nggak ada. Kalau di TikTok itu kan pasien BPJS Pelayanannya bagus kok. Pelayanannya bagus. Nggak ada Bukan bentak. kan ada saya kan? Pelayanannya bagus kok. Suruh beli obat sendiri nggak? Nggak ada. Nggak ada. Atau tambah biaya nih pasang-pasang ini? Nggak ada Bu. Kalau ibu selama ini udah pernah berobat jalan ke poliklinik? Belum, saya baru masuk di sana. Tadi dari rumah sakit Greenway. Oh, Ini iya. Tapi waktu di sana ibu pakai BPJS? Nggak ada istilah. Nggak mau pakai. Bahkan di sana 2 minggu Bu. Oh, 2 2 minggu baru dibolehkan pulang. Semangat Pak. Di sini berobat itu pakai KTP atau harus bawa fotokopi? Dua pakai KTP sama kartu Kasih BPJS. aku satu kembali. Tapi nggak dimintain fotokopi kakak segala macam. Tapi benar dulu Pak. Nggak ada tambahan biaya tadi juga ya? Di sana juga nggak ada ya? Baik, itu ibu ada pesan apa untuk BPJS? BPJS saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu kami Bu. Ini sama BPJS mungkin nggak kan biaya rumah sakit. Iya Bu, teman-teman buat ibu. Mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya, sehat-sehat. Gampang menggunakan BPJS. Saya yang apa Bu? Yang bayar. Oh iya, iya, Kan mandiri. semalam itu kan tiba-tiba sakit. Itulah. Saya itu sendiri kadang-kadang Iya harus satu keluarga jadinya. Jadi ibu bayar terus sampai sekarang. sebetulnya nggak sanggup, cuman kan waktu menantu semalam operasi harus dibayar semua, baru operasi kan. Jadi kami ngaju juga ke desa supaya bisa pagi Iya, dapat gratis, tapi sampai ini belum ada. Oh, dari desa belum ya? Sebetulnya nggak mampu lah, apa kan karena terpaksa tadi kan bayar juga lah supaya kita berobat ini kan nggak itu. Ibu tinggal di mana? Desa Rugumuk kan. Oh, maksudnya kantor cabang mana ya? Kalau Di sini juga ya. nanti coba dicek lagi aja apakah dia bisa masuk. Tapi memang karena Pemdanya kan belum UHC. Enggak Bu, karena Pemdanya ini kan belum UHC. Kalau Pemdanya belum UHC, setiap masyarakatnya ada yang belum punya pasti langsung didaftar. Karena ini kita berharap mudah-mudahan Pemda itu segera UHC. Nah, contoh-contoh kayak gini Pak disampaikan ke Pak Bupati, gitu, Pak kalau kayak gini nih sebetulnya begitu UHC beliau kita nggak masuk. Ini jadi menjadi kita susah Bu karena emang dari Pemda belum tercover semua. Gitu.
Ya, kalau nanti kayak Medan, kota Medan kan udah gitu ya, semua warga kota Medan harus begitu dia KTP-nya Medan udah pasti bisa langsung ya. Kalau di sini karena belum divaksin, ini termasuk yang kami minta kepada Pak Bupati supaya bisa segera wajib. Mudah-mudahan segera ya. Ya, kalau UHC itu artinya seluruh penduduk pasti dijamin. Nanti begitu KTP-nya kabupaten sini, terus Pemda udah hasil langsung didaftarkan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa itu. Nanti dicek lagi, Ibu bisa ke dinas sosial lagi menanyakan, melaporkan bahwa memang tidak mampu. Jadi justru kalau menurut saya pada saat tidak sakit itu harus segera diurus, sehingga kalau pas sakit kita udah nggak bingung lagi gitu ya. Jadi kalau pas ini sudah sehat semuanya, segeralah diurus ke dinas sosial ya. Mudah-mudahan bisa. Ini kenangan buat Ibu ya. Mudah-mudahan yang operasi bisa lancar, bisa segera pulih kembali sehat. Terima kasih ya Bu. Ada pesan apa untuk BPJS? Sudah cukup. Sudah ya, nggak ada diminta uang tambahan biaya lain. Obat juga tidak beli sendiri. Terima kasih Bu ya. Kita supaya cerah, bersemangat. Makan belum datang ya? Iya, kayak bisa. Jadi dengan skizofrenia kan paket kita kan sekitar 7 jutaan itu. Jadi sekitar berapa hari? Iya. Iya. Dan ODGJ kan termasuk salah satu prioritas di 2022. Ini iya. Yang masih kalau masih sangat besar, iya di dalam di sini. Ya, keluarga boleh menunggu karena kita di rumah sakit daerah yang itu bisa kampung datang. Karena ini keahlian aku loh Mas. Iya, makanya Pak Direktur. Direktur juga. Ini Pak Khas. Iya. Maka juga heran dia belajar kita dia, cuma dia herannya juga kenapa kita tuh masih mudah sekali untuk pergi ke spesialis gitu. Kalau di kami dia bilang susah harus terhubung dulu memang gitu. Kalau benar-benar nggak bisa ditangani baru ke sini. Teman saya yang pulang dari Jerman cerita memang sulit aksesibilitas untuk sampai ke apa. Saya bilang ini perilaku ini kami cerita ini perilaku. Tapi itu kan memang karena BPJS ini agent of change ya Pak. Kita memang harus berubah perilaku. Dulu orang nggak mau minum rujukan, nggak mau pakai rujukan, kita paksa ya akhirnya mulai terlibat. Jadi saya kira ini memang kayak momentum aja Pak. Untuk kita mulai berubah memperbaiki lah gitu ya. Kenapa harus ada triase? Karena saya pikir di UGD itu ternyata ada Pak rumah sakit yang nggak pakai triase. Pokoknya kalau ini masuk aja masuk. Ini hasil triasenya apa? Nggak jelas gitu. Nah itu yang kita bilang dari triase. Jadi bukan berarti kami menghalangi. Jadi kemarin juga saya diprotes Pak. Ada teman dokter juga. Ini gimana BPJS ini bikin aturan? Jadi lah kami nggak bisa menangani pasien dokter. Kalau menangani itu kan boleh. Menurut saya kalau kewajiban rumah sakit membuat triase dulu aja. Nah kalau triasenya hijau, pertanyaan saya, dokter, ini harus dirawat apa enggak gitu? Ya enggak, ya sudah dokter ngomonglah sama pasiennya, karena ini triasenya hijau, jadi tidak perlu dirawat. Jangan nanti bilang, kata BPJS, ini kalau, nah itu, BPJS nggak mau cover ini yang kayak gini. Nah itu kan informasi yang keliru. Nah inilah Pak. Apalagi keluar kalimat ini kebutuhan BPJS. Betul sekali. Padahal saya bilang gini, padahal dokter harus melakukan triase nggak sih dok kalau di UGD? Iya Bu, nah iya maksud saya cukup pada triase itu. Silakan dokter sampaikan, oh ini perlu dirawat, oh ini tidak. Jadi bukan karena terus kita menyuruh kalau dia hijau terus dia nggak di-cover. Kan orang awal tuh agak berbeda ya dok ya. Gitu. Jadi saya juga terus nanti mereka bilang kalau gitu taruhlah orang BPJS itu di sini. Bu, kita itu memeriksa klaim aja itu kan sekarang makin banyak ya klaim itu. Apa angka kunjungan di semua rumah sakit itu naik kan ya.
kalau dia rawat jalan dari IGD karena dianggap tidak kondisi emergency kalau dari berita acaranya itu. Berarti kan kita ukur suhunya secara triase kan, kita periksa segala macam, oh ini nggak bisa di sini, berarti kan kita arahkan dia agar datang ke klinik atau ke RT yang terdekat dari pasien ini. Tapi kan kembali di lapangan kan itu pasiennya komplain. Ya kan, dia bilang saya sudah demam, saya lemas, saya begini, saya begitu. Memang kita bisa obatin sebenarnya di IGD, kita kasih obat demam dan kondisinya pasti rawat jalan kan, karena dia tidak ada indikasi rawat inap di situ. Tapi kan pada saat kita mengklaim ke BPJS ternyata itu kan dianggap tidak layak untuk dibayarkan. Itu kira-kira saya mungkin solusi lah mungkin Ibu ya. Itu kira-kira bagaimana kita, karena di lapangan kita rumah sakit pemerintah pastinya kan berhadapan dengan komplain yang lumayan berat ya Bu, baik IRS, wartawan, besok-besok kita udah masuk koran dan sebagainya. Tapi emang saya sudah berencana buat video terkait dengan itu, bahwasannya yang bisa kemarin seperti ini sih, gitu. Memang udah ada rencana. Ini kalau apa ya, belajar dari tempat lain ya Bu ya. Saya juga lupa waktu itu di salah satu mungkin di Jawa Tengah ya, saya nggak. Jadi kebijakannya Pemda di sana, ya ini kita terkait kemampuan fiskal juga sama. Jadi untuk kasus-kasus tertentu yang seperti itu tadi, kalau dia memang tidak layak ini dan memang harus ditangani di IGD, dia akan diberi misalnya one shot aja, istilahnya udah diturunkan dulu panasnya di sini, kan hanya observasi aja misalnya gitu ya. Setelah itu pasien pulang. Pengobatan seperti itu misalnya tidak dijamin ke JKN terus dijamin oleh Pemda, tapi dia nggak dikasih obat bawa pulang terus bawa begitu enggak. Jadi makanya akhirnya kebijakan di RSUD ini, tapi memang hanya di RSUD, kalau di rumah sakit swasta kita nggak bisa. Jadi saya bilang kalau ketentuannya sesuai dengan berita acara itu adalah apa yang sudah disepakati bersama Kementerian Kesehatan. Jadi kita memang tetap harus comply ke sana. Memang ini adalah salah satu edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Karena sekarang kita juga sudah bilang kriteria gawat darurat itu udah mulai kita soundingkan itu. Perpresnya adalah begitu. Nah sehingga yang kayak gitu itu pengobatannya itu hanya untuk di situ aja, diturunkan di situ. Misalnya kita dikasih obat apa, saya juga nggak tahu oleh Pemdanya, nanti itu yang penanganan sesaat itu adalah dijamin oleh Pemda menggunakan skema mereka ya. Saya nggak tahu apa itu bansos atau apa itu, karena kan Pemda itu punya lah kayaknya alokasi yang masih di luar JKN itu dia adalah untuk beberapa. Nah itu tetapi ya tetapi ya hanya nggak boleh terlalu banyak itu tadi. Jadi artinya kalau kita sepakat itu triase hijau, maka artinya rumah sakit juga mengeluarkan resource-nya, berarti kan nggak boleh berlebihan. Nah yang kadang-kadang kan itu yang kemarin akhirnya menjadi apa ya Bu, kayak pembelajaran di UGD itu tidak boleh over resources gitu kan. Kadang-kadang UGD itu pasien masuk langsung periksa ini itu. Nah itu sebelumnya dirubah jadinya triase dulu. Kalau hijau ya janganlah yang macam-macam tadi, karena nggak ada yang jelas siapa yang akan menangani. Dan Pemda pun walaupun dia punya uang, dia mengharapkan jangan dong over resources pada saya pun gitu ya, karena ini kan adalah hak yang tidak bisa tertagihkan. Jadi akhirnya perubahan perilaku aja sih Bu. Jadi triase dulu, manakala dia memang hijau, kalau masih bisa diedukasi pasiennya diberi pengertian, atau kalaupun dia dikasih obat ya dikasih obat sesaat itu aja di situ, turun ya, udah begitu dia agak turun. Kan kadang-kadang pasiennya kemarin itu juga yang lucu, dia cerita sendiri di rumah sakitnya, pasiennya udah merasa sesak napas, udah mau mati, udah bilang kita udah mau mati gitu. Tapi diobservasi sekian jam gak dia apa-apain, kita mati-mati katanya. Akhirnya pulang sehat, malah pulang sembuh, udah ya Pak, udah tenang Pak sekarang, sudah ya pokoknya dia kata dokternya udah saya kasih ini, padahal itu placebo aja kan sebetulnya Bapak nggak apa-apa, stresnya terus dia ngomongin apa, diobservasi ya pasiennya bilang saya tuh itu pasti pasien psikiatri. Nah mungkin Pak dia bilang saya 6 jam tidak diapa-apain Bu, tapi Bapak baik-baik saja Pak 6 jam ya akhirnya nggak apa-apa, tapi dia rasanya dari rumah udah mau mati gitu. Nah jadi itu sih contoh yang lucu aja dari rumah sakit itu ada buat kayak gitu ya. Maksud saya itulah ranah kewenangannya dokter yang kita percayakan betul pada dokter untuk memutuskan gitu. Kalau memang betul dok itu harus dirawat, ya pasti kita juga nggak nolak. Maksudnya kalau memang dokter benar-benar yakin ini udah harus Bu dirawatnya, pasti kita oke lah gitu. Kita tinggal bagaimana melengkapi apa analisisnya atau apa supaya pada waktu kita verifikasi oh iya. Oke kan gitu sih sebetulnya
artinya BPJS itu sebenarnya nggak sakit banget bahwa oh ini harus segini nggak bisa dibayarkan, nggak juga. Kita pasti akan ada pertimbangan di dalam verifikasi, tapi nomor satu kalau boleh Bu nitipnya di situ. Tolong disaring betul-betul mana yang memang perlu, mana yang tidak. Saya percaya bahwa ini bukan dalam semalam gitu kita bisa begini. Ini kan nanti akan pelan-pelan pasti diskusinya dengan teman-teman cabang dulu Bu. Ya, misalnya ini kejadiannya seperti ini, bagaimana membuktikan di dalam klaim untuk oh iya ini masih bisa tolerable misalnya bisa dibayar. Tapi ada yang mungkin ini nggak bisa lah kalau rumah sakitnya seperti ini. Artinya juga jangan rumah sakit ignorance Pak. Kadang-kadang kan rumah sakit pokoknya kalau pasien minta ya udahlah dikasih aja lah daripada kita ribut-ribut aja kan gitu Bu. Nah itu ya jangan. 1, 2, 3 sekali lagi 1 semangatnya boleh 1, 2, 3.